Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta sekalian, hari ini kita akan memulai workshop. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bersemangat untuk mengikuti workshop ini sampai hari yang keempat. Oke ya. Saya yakin para peserta sekalian sudah memiliki niat yang kuat sungguh-sungguh untuk menjadi seorang penulis ya. Ini niatnya sudah dimantapkan dan hari ini mudah-mudahan bisa membantu, bisa membimbing, bisa menjadi sarana yang bisa mempermudah teman-teman sekalian untuk bisa menjadi seorang penulis buku. Baik, kita masuk poin tentang dunia penulisan. Baik. Penulis dan pengalaman yang luar biasa. Ya. Memang pengalaman menjadi penulis itu bervariasi dari penulis yang satu dan penulis yang lainnya. Namun secara pribadi saya punya pengalaman yang luar biasa dalam menulis, yaitu saya bisa belajar menulis itu dari berbagai komunitas-komunitas. Jadi ada berbagai macam komunitas penulisan yang bisa kita ikuti kegiatannya, kemudian agenda-agenda rutinnya, termasuk kepada teman-teman sejawat yang memang dia sendiri seorang menulis. Jadi siapa teman kita itu akan menjadi penentu kita, begitu ya. Jadi kalau kita ingin menulis, ya bertemanlah dengan orang-orang yang suka menulis, begitu. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang lainnya, begitu. Maksudnya yang tidak hobi menulis. Nah, kemudian apa sih yang pengalaman yang luar biasa yang sudah saya dapatkan? Alhamdulillah dengan menulis itu saya bisa mendakwahkan atau bisa mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, baik itu tulisan-tulisan yang sifatnya non-fiksi ataupun tulisan-tulisan yang sifatnya fiksi. Jadi di berbagai bentuk genre tulisan itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau hanya mengajak via lisan saja, mungkin itu hanya sekedar di telinga dengarkan kemudian habis, begitu ya. Tapi kalau dituliskan dalam sebuah buku misalnya, maka itu akan bertahan. Jadi jikalau orang lupa, dia bisa membaca kembali dan dia akan ingat kembali, begitu ya. Nah, yang luar biasa sekali adalah saya bisa belajar dari banyak orang-orang yang hebat, begitu ya, orang-orang hebat. Jadi saya alhamdulillah belajar menulis ini saya sempatkan dari mulai kuliah. Efektifnya dari mulai kuliah itu tepatnya di saat menjelang menyusun skripsi, saya korbankan waktu, memang ya cukup waktu juga untuk bisa menjadi seorang penulis sampai terbit di sebuah media, baik media cetak maupun elektronik, sampai sebuah buku, begitu. Jadi saya usahakan untuk maksimal mungkin untuk bisa menjadi penulis, begitu, karena selama ini saya membaca buku orang lain. Jadi saya punya tekad, ya Allah, bagaimana caranya supaya suatu saat kelak orang lain yang akan membaca buku kita. Nah, jadi begitu konsepnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memotivasi. Kemudian dengan pengalaman yang luar biasa, saya bisa menjadi penulis yang diundang-undang sekolah-sekolah, ya, daerah, ya, instansi-instansi pemerintahan, termasuk kementerian-kementerian yang ada di Indonesia ini, ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Kemdikbud dan sebagainya. Jadi alhamdulillah juga berhasil, begitu ya, setelah berproses sekian lama, ya, dari 2012 akhir sampai hari ini saya masih terus menulis. Oke ya, tentu pengalaman pahit dan manisnya tentu ada, ya, tapi nantilah kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah apa keuntungannya membaca dan menulis? Ya, pasti membaca kita punya ilmu, kemudian kita punya banyak referensi, banyak pengetahuan, kemudian banyak juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang kita baca dalam bukunya, begitu. Kemudian juga banyak mengambil nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah yang didapatkan dari membaca. Kemudian menulis, setelah kita membaca banyak buku, kita akan menuliskan dalam suatu naskah. Yang artinya kita bisa membuat satu naskah dari gabungan berbagai macam buku-buku yang kita baca, sehingga kita pun juga bisa menuangkan hasil karya pribadi dari hasil bacaan kita. Nah, yang ketiga yaitu apa sih buku menurut penulisnya? Ya, buku itu kalau menulis ini biasanya bertukar buku, begitu. Jadi dia seperti kartu, gitu ya. Kartu nama lah, begitu ya. Karena kalau umumnya kan orang tukar nama, gitu ya, untuk saling kenalan, gitu ya.
Jadi sebagai seorang penulis, kita punya buku yang bisa kita gunakan sebagai kartu nama terbaik kita, ya, sehingga kita bisa berbagi atau saling tukar kepada sesama penulis, termasuk orang yang belum menulis. Itu bisa membuat motivasi orang lain untuk bisa menulis. Oke, yang keempat adalah manfaat dari menulis buku. Nah, ketika kita bisa menulis buku, ya tentu prosesnya cukup lama gitu ya, relatif lama. Tapi selagi kita masih bisa berusaha untuk belajar, berdiskusi, berlatih, kita akan tetap bisa untuk membuat tulisan itu serapi mungkin, sebaik mungkin. Yang kelima, apa yang kita lakukan? Ya saatnya kita lebih dekat dengan buku. Jadi ketika kita semuanya, peserta sekalian, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, sudah memutuskan untuk ikut workshop ini, maka sudah saatnya untuk memperbanyak lebih dekat dengan buku begitu. Jadi buku itu sebagai bahan gitu, sebagai bensin kita untuk bisa bergerak, beraction, beraktivitas, untuk berkarya. Jadi tanpa membaca, niscaya tidak akan bisa menulis. Jadi yang kita baca itu bukan hanya buku saja ya, kita juga bisa membaca alam, membaca kejadian sekitar kita, juga bisa membaca sesuatu yang ada yang terdekat dengan kita, yang paling mudah dan yang paling kita senangi. Jadi itu nanti tips-tips yang bisa kita gunakan untuk menulis. Oke ya, nanti lebih lanjut kita sampaikan dalam sesi diskusi. Oke, itu dulu untuk versi yang pertama, pengalaman penulis dan dunianya. Oke, terima kasih.